Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Munawwaroh Nuraini dengan NIM 666120024. Yang kedua ada Arlaida Nurhaliza Alubis dengan NIM 666120031. Yang ketiga ada Ratna Yusondari dengan NIM 666120035. Dan yang keempat ada Fadilah Umi Latifah dengan NIM 66612000123. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan manajemen mutu dan pelayanan publik. Adapun jasa atau produk yang kelompok kami ambil yaitu dari Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Untuk info lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang dikenal dengan BNI merupakan salah satu bank yang berada di bawah BUMN dan merupakan bank pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Bank BNI dulunya merupakan bank sentral yang kemudian pada tahun 1945 statusnya diubah menjadi Bank BUMN dengan nama Bank Negara Indonesia 1946. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, Bank BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaan seperti Bank BNI Syariah, BNI Sekuritas, BNI Ventures, BNI Remittance, dan Bank Mayora. Adapun layanan yang ditawarkan Bank BNI antara lain seperti layanan penyimpanan dana dan fasilitas peminjaman, di mana terdapat segmen korporasi, menengah, pribadi maupun kecil, dan beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. BNI sebagai salah satu perusahaan publik di bawah BUMN memiliki core values yaitu akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana core values ini dilaksanakan dan diimplementasikan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pengertian manajemen dan mutu. Manajemen menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Pengertian mutu menurut American Society for Quality Control atau ASQC, mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersirat. Maka, manajemen mutu menurut Purnama mengemukakan manajemen mutu ialah sistem terstruktur dengan serangkaian alat, teknik, dan filosofi yang didesain untuk menciptakan budaya perusahaan yang memiliki fokus terhadap konsumen, melibatkan partisipasi aktif para pekerja, dan perbaikan kualitas yang berkesinambungan yang menunjang tercapainya kepuasan konsumen secara total dan terus-menerus. Selanjutnya, dimensi mutu. Menurut Mullins, Orville, Larech, dan Boyd tahun 2005 dalam Sentosa 2012, apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi kualitas produk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kinerja atau performance. Nah, ini berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. BNI merupakan salah satu dari 8 bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan di Indonesia, yaitu First Mover on Sustainable Banking yang diinisiasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2015. BNI memiliki DNA sebagai corporate banking dengan keunggulan jaringan internasional yang terpatri melalui pengalaman panjang dan reputasi global sebagai bank nasional yang aktif mendukung pelaku usaha Indonesia pada berbagai siklus ekonomi. Yang kedua, fitur atau features. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan merupakan karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen pada produk tersebut.
Nah, BNI sendiri diakui sebagai bank yang memiliki layanan trade finance terbaik. Hal ini dikarenakan beberapa keunggulan bank BNI yang jarang dimiliki oleh bank lain di Indonesia. Yang pertama, kemampuan memberikan pelayanan cash management terbaik. Yang kedua, dana nasabah yang disimpan di BNI lebih terjamin keamanannya. Yang ketiga, pelayanannya yang baik dan berkualitas. Yang keempat, memiliki cakupan wilayah yang luas. Yang kelima, produknya variatif. Dan yang keenam, biaya admin serta setoran awal terjangkau. Dan terakhir, sering ada promo atau diskon di merchant tertentu. Yang ketiga ada reliabilitas, merupakan probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Nah, BNI ini menawarkan produk dan layanan penyimpanan dana, investasi, maupun fasilitas pinjaman baik dari segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiunan. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. BNI memiliki kecanggihan teknologi produk dengan melakukan optimalisasi jaringan kantor cabang dengan memerhatikan penyebaran jaringan outlet yang efektif serta pengalihan transaksi perbankan nasabah menuju channel digital, terutama BNI Mobile Banking yang menawarkan pengalaman bertransaksi mudah, cepat, aman, dan nyaman serta biaya administrasi yang murah. Yang kelima ada daya tahan atau durability. Daya tahan yang dimaksud merupakan umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Nah, produk BNI ini banyak diminati masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dengan kesetiaan masyarakat nasabahnya menggunakan produk dari BNI. Karena produk yang menarik, adanya produk tabungan yang sesuai dan syariah serta pelayanan terbaik dari BNI. Yang keenam ada serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan direparasi, serta penanganan keluhan secara memuaskan. Nah, adanya BNI Center, kontak center ini sebagai salah satu garda terdepan BNI, terus berupaya memberikan layanan terbaik termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah, baik untuk layanan perbankan, kartu kredit, merchant, serta trade dan remittance. Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis. Yang ketujuh ada estetika, yaitu merupakan daya tarik produk terhadap panca indera manusia. Pada salah satu contoh produk BNI memiliki daya tarik tersendiri, yaitu BNI Tab Plus Anak, yang dimana rekening tabungan dapat menggunakan nama anak sendiri dan dicetak di buku tabungan, serta kartu ATM-nya dapat didesain sesuai selera nasabah serta bebas dari biaya pengelolaan rekening. Dan yang terakhir ada kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Nah, BNI memiliki reputasi dan citra perusahaan yang baik di masyarakat, terutama para nasabahnya. Hal ini tidak lepas dari peran perusahaan yang terus menjaga serta meningkatkan kualitas mutu pelayanan maupun produk BNI. 5 pilar manajemen mutu menurut Bill Craig 1996 yang dikaitkan dengan Bank BNI. Yang pertama ada produk, barang atau jasa adalah titik fokus pencapaian tujuan organisasi. Bank BNI merupakan bank pada bidang jasa yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dan jasa lainnya. Dia memiliki tujuan memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia. Yang kedua, proses. Produk atau jasa yang berkualitas tidak mungkin dicapai tanpa kualitas proses.
di mana Bank BNI dengan adanya persaingan yang sangat tajam terjadi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional atau global, Bank BNI dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan serta era globalisasi dengan berusaha menghasilkan barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik dalam mengikuti perkembangan zaman, seperti membuat internet banking BNI yang menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi secara online. Lalu BNI Mobile Banking yang dapat diakses dengan handphone dan bisa mendapatkan fitur yang lengkap, mulai dari transfer, pembayaran, informasi rekening, pembelian e-commerce, tagihan, investasi, dan lain sebagainya. Selain itu, layanan Bank BNI sering menawarkan promo diskon di merchant tertentu untuk nasabah yang menggunakan kartu debit atau kartu kredit BNI. Yang ketiga, pilar organisasi. Kualitas proses tidak mungkin dicapai tanpa ada organisasi yang tepat. Manajemen mutu bukan hanya mutu produk atau jasanya saja, tetapi juga terdapat mutu sumber daya manusia atau tenaga kerja yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. BNI menjalankan pengelolaan human capital dengan terus berinovasi dan secara konsisten mengembangkan kapabilitas pegawainya agar mampu beradaptasi dengan era globalisasi. Bank BNI sendiri terdapat sekelumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia, sehingga karyawannya mampu melayani pembeli dengan memuaskan. Yang keempat, pilar kepemimpinan. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, direksi membentuk organ pendukung sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI dan ketentuan regulasi yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Direksi menilai bahwa kinerja komite di bawah direksi telah menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik sesuai tujuan pembentukannya. Hal ini didasari oleh realisasi pemenuhan tugas masing-masing komite sesuai dengan piagam komite, kompetensi dan skill serta tingkat kehadiran rapat anggota komite tersebut. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dalam Bank BNI saling bersinergi dan berkoordinasi dengan baik. Yang kelima, pilar komitmen. Tidak mungkin keempat faktor yang lain dapat berhasil tanpa komitmen. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semuanya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya yang lain juga akan lemah. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen mutu. Pada prinsip yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, di mana Bank BNI telah mampu memenuhi kebutuhan pelanggan atau nasabahnya dengan menawarkan banyak pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik secara personal maupun korporasi. Contoh layanan yang ditawarkan Bank BNI kepada masyarakat, khususnya anak muda Indonesia, yaitu tabungan BNI Tapus Muda. Kemudian, dalam korporasi, BNI juga memiliki pelayanan BNI Business Banking dalam mencakup beberapa aspek dunia perekonomian. Salah satunya adalah CNS, di mana CNS ini memberikan penyaluran peminjaman kepada nasabah yang memiliki aktivitas usaha menengah dan kecil atau UMKM. Selanjutnya yaitu kepemimpinan, di mana Bank BNI merupakan bank terbesar keempat di seluruh bank di Indonesia. Dan dengan adanya pencapaian tersebut, tentunya dalam sistem manajemen memiliki jajaran pemimpin yang sesuai dengan value perusahaan dan juga core value BUMN, yaitu akhlak. Adapun prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan orang. Adapun beberapa contoh keterlibatan dalam kegiatan perusahaan BNI baik manajemen maupun memberikan pelayanan antara lain: yang pertama, keterlibatan jajaran direksi dalam hal pengawasan kegiatan perbankan dan produk yang dihasilkan yang nantinya akan diberikan kepada nasabah. Kemudian keterlibatan para ahli IT dalam meningkatkan digitalisasi perbankan dalam memberikan pelayanan digitalisasi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, keterlibatan nasabah atau customer dalam memberikan masukan atau feedback untuk pelayanan yang lebih baik ke depannya dan mempertahankan mutu perusahaan. Prinsip selanjutnya yaitu pendekatan proses, di mana dalam prosesnya Bank BNI telah menyusun arah strategi hingga tahun 2025. Arah strategi tersebut menjadi unique value proposition yang akan dibangun Bank BNI di masa mendatang dengan fokuskan pada 3 area, yaitu solusi finansial terintegrasi, digital, dan internasional, di mana ketiga area tersebut menjadi concern untuk dikembangkan menjadi nilai unggul oleh BNI dalam bersaing dengan kompetitor di industri perbankan.
Kemudian Bank BNI juga telah mengembangkan inisiatif strategi pada 5 pilar bisnis, yaitu corporate banking, institutional banking, international banking, commercial and SME banking, dan juga customer banking. Dalam menjalankan pendekatan proses atau menuju arah strategi hingga tahun 2025 tersebut, Bank BNI juga mengembangkan 7 enable sebagai fondasi bisnis, antara lain seperti digital, kemudian IT, operasional, kemudian network and service, kemudian risk management, kemudian finance, dan yang terakhir human capital. Prinsip yang selanjutnya yaitu pendekatan sistem pada manajemen. Bank BNI memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi dengan menyusun risk governance sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan yang fokus pada struktur, proses, dan pendekatan pengelolaan manajemen risiko dalam upaya pencapaian tujuan bisnis. Kemudian juga Bank BNI memiliki whistleblowing system atau WBS, di mana salah satu mekanisme deteksi dini jika terjadinya suatu tindakan pelanggaran baik dalam manajemen perusahaan maupun pelayanan perbankan. Kemudian juga Bank BNI melakukan penguatan dalam aspek performance management melalui implementasi individual performance management system yang lebih dinamis, di mana dapat memberikan feedback dengan lebih cepat sehingga perbaikan dalam sistem manajemen maupun pelayanan dapat segera dilakukan. Prinsip selanjutnya yaitu pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Salah satunya yaitu penggunaan layanan digital atau perkembangan layanan digital yang dilakukan Bank BNI merupakan salah satu keputusan karena adanya perkembangan digitalisasi dalam dunia perbankan, sehingga lahirnya mobile banking, e-banking, SMS banking, dan layanan digital BNI lainnya. Kemudian, dalam menerapkan good corporate governance dan value akhlak BUMN, maka setiap organ atau stakeholder BNI juga didorong untuk selalu menerapkan budaya tersebut dalam setiap pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan untuk manajemen yang lebih baik maupun layanan yang lebih baik. Prinsip yang selanjutnya yaitu peningkatan terus-menerus, di mana Bank BNI senantiasa memperkuat komitmen untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip good corporate governance secara konsisten berkelanjutan di setiap kegiatan usaha sehari-hari, di mana Bank BNI juga melakukan peningkatan produktivitas pegawai dengan mengubah cara kerja yang lebih agile melalui inisiatif New Way of Working dan perbaikan performance manajemen seperti dalam aspek channel, produk, dan segmen dalam meningkatkan performance awareness. Kemudian juga Bank BNI dalam rangka meningkatkan berbagai aspek manajemen memperoleh sertifikasi ISO dalam beberapa bidang seperti ISO dalam bidang sistem manajemen arsip yang meliputi pengelolaan dan pelayanan kearsipan yang diperoleh pada tahun 2020. Kemudian juga sistem manajemen mutu untuk layanan kredit clearing, kemudian credit administration, kemudian debit clearing pada tahun 2022. Adapun prinsip yang terakhir yaitu hubungan dengan pihak lain yang menguntungkan, di mana pada tahun 2022 Bank BNI telah melakukan banyak kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya yaitu antara Bank BNI dengan Dopang Corporation yang bekerja sama terkait pembiayaan diaspora loan yang diharapkan dapat menjadi pintu masuk SME atau ekonomi Indonesia ke pasar Jepang. Kemudian juga BNI berkolaborasi dengan berbagai BPD di seluruh Indonesia dalam memanfaatkan layanan channel perbankan digital BNI. Kemudian juga salah satu contoh hubungan dengan pihak lain yang dilakukan oleh Bank BNI yaitu Bank BNI bekerjasama dengan ICC untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan usaha para UMKM melalui pemberdayaan dan pemberian solusi perbankan agar dapat memasarkan dan mengembangkan produk ke pasar global. Faktor penghambat manajemen mutu di BNI. Yang pertama, legacy sistem IT. BNI harus pindah dari suatu sistem lama atau konvensional ke sistem yang baru atau digital. Tetapi BNI untuk dapat pindah ke sistem yang baru masih terhambat pada sistem yang lama, belum dapat sepenuhnya membuka pikiran untuk sistem yang lebih baik. Yang kedua, koordinasi antar divisi yang kurang baik.
Kesiapan antar divisi juga tiap unit yang kurang dalam memahami digitalisasi, kurangnya support antar unit juga merupakan penghambat digitalisasi layanan jasa yang ada di BNI. Yang ketiga, budaya kerja BNI. Digitalisasi layanan jasa merupakan hal yang baru dalam lingkup internal BNI, sehingga budaya kerja yang ada di internal BNI belum maksimal dalam hal digitalisasi layanan jasa. Sekarang telah sampai akhir video. Terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari video kami, perusahaan yang dapat menghasilkan mutu barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan dapat memenangkan persaingan. Cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global tentu dengan melakukan upaya atau usaha perbaikan yang berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses, serta lingkungan melalui penerapan manajemen mutu. Harapan dari apa yang kami diskusikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua serta Bank BNI dapat mempertahankan kualitas mutunya dan selalu mengembangkan inovasi-inovasi baru agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, sampai jumpa lagi.